Tes puji kepada Tuhan, saat ini kita mau mengadakan ibadah padang GBDI Makedonia bersama dengan GBDI Maranatha Blimbing Tangan. Kayaknya mereka juga sudah dekat, jadi mengingat waktu kita akan mulaikan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari saudara saya undang sama-sama kita berdiri. Haleluya. Yesusku bersamaku, tiada yang setia.
haleluya. Segala pujian, hormat, syukur Tuhan hanya bagimu ya Bapa. Bersyukur Tuhan Yesus, Kau telah tibakan kami di tempat ini. Kau telah kumpulkan kami di tempat ini dengan selamat, tanpa kurang suatu apapun ya Yesus. Pagi hari ini ya Bapa, kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, kiranya Engkau berkati setiap kami, Engkau lawat setiap kami Tuhan. Karena sukacita-Mu itu ada dan nyata bagi setiap kami Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama katakan amin, haleluya, shalom. Shalom, pada sukacita saudara. Puji Tuhan. Siapa di tempat ini yang merasakan sejak ikut Yesus hidupnya dipulihkan dan diubahkan? Boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Boleh bernyanyi bersama-sama saudara. Salindere Gusti. Haleluya. Monggo salindere Gusti. Gusti Yesus monggo salindere Gusti. Monggo salindere Gusti.
Bagi nama Tuhan, silakan duduk saudara. Puji Tuhan, haleluya. Sebentar kita akan nikmati persembahan pujian dari Rejo Tangan. Monggo, Bapak Ibu yang mau mempersembahkan pujian dari jemaat Rejo Tangan. Mari Bapak Ibu dari GBD Maranatha Rejo Tangan. Spontanitas. Monggo. Haleluya. Di sana ada dalam. Ya, apa ya? Mari Mas Singgi. Om Singgi nyanyi.
Persembahan pujian yang luar biasa dari keluarga Rejo Tangan. Haleluya. Selanjutnya kita akan nikmati bersama persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu Makedonia Kids. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah saudara. Haleluya. Abang menantu tuh nih. Oke, oke. Tanya selesai. Ini tanya nggak sama ini? Langsung. Jos. Ken. Haleluya. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Makedonia Kids. Haleluya. Mari saudara, saya undang untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Masih ada sukacita saudara? Masih ada sukacita saudara? Boleh berikan salam kanan kiri depan belakang, ucapkan hidupku sudah ditebus. Haleluya. Boleh menyanyi bersama-sama. Mari menari bagi Yesus. Haleluya.
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita untuk menerima sebagian dari firman Tuhan. Haleluya. Aku lihat bukti kasih yang luar biasa Tuhan. Sungguh terlalu besar kasih setiamu Yesus. Aku lihat bukti kasih-Mu, Kau
kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu bagi kehidupan kami. Sungguh pagi hari ini kami dapat rasakan di hari di mana umat-Mu memperingati hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, penyelamatan yang Kau kerjakan. Haleluya, haleluya. Kau menyerahkan nyawa-Mu bagi kami Tuhan, untuk menebus dosa kami. Harusnya kami yang haleluya mengalami penderitaan karena dosa-dosa kami, namun karena cinta-Mu Tuhan, haleluya, Engkau selamatkan kami. Engkau bawa kami, haleluya, haleluya, untuk menikmati janji dahsyat, janji luar biasa, yaitu kehidupan kekal bersama-Mu. Terima kasih, itu sebabnya pada hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama, haleluya, haleluya, memperingatinya dengan haleluya, haleluya, naikkan pujian syukur dengan ibadah kami. Dan terimalah pujian yang sudah kami naikkan kepadamu Tuhan, persembahan pujian kami Tuhan, terimalah haleluya, menjadi pujian yang berbau harum, haleluya, menyenangkan hati-Mu. Sempurnakan apa yang kami kerjakan hari ini, karena kami rindu dari setiap kami Tuhan, haleluya, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat perjalanan yang luar biasa. Kami tiba di tempat ini dengan selamat, berjumpa dengan haleluya, haleluya, Gereja Makedonia dan Maranatha. Ini semua karena kemurahan Tuhan, dan kami percaya Tuhan, haleluya, hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, kami mau diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan hidup kami, hati kami Tuhan, untuk kelawatan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu sebentar menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua, sehingga berkat-berkat dahsyat dan luar biasa semua kami dapat nikmati, dari anak-anak kecil, haleluya, haleluya, remaja, kaum muda, sampai orang tua dan lanjut usia, semua menikmati berkat-berkat Tuhan. Terpujiakan nama-Mu Tuhan, terpujiakan nama-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya, Ibu Pendeta Yeni Christina Tuela Samuel. Puji Tuhan. Kalau di pagi hari ini saya sapa semua yang hadir, selamat Paskah. Haleluya. Kok cuma sebagian haleluya? Haleluya. Puji nama daripada Tuhan. Kalau kita melihat di tanggalan, ya, saya melihat di sini banyak yang pegawai. Kok enak ya, ada ya bersenang-senang di tempat ini. Ada apa? Mestinya kan masuk kantor, mestinya kan kerja. Tapi karena melihat tanggalan ini kok tanggal 18 April ini kok merah, apa ya? Merah ini karena apa? Dan kita sudah tahu kalau tanggal merah berarti apa? Libur. Libur karena apa? Ya, semua akan mencari tahu ini libur karena apa. Dan puji nama Tuhan, kita mendapatkan satu libur karena peringatan kematian Isa Al-Masih, kalau ya saudara kami mengatakan demikian. Peringatan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu pemerintah kita juga menghargai, menghormati. Itulah sebabnya, karena di negara kita yang kita cintai, ya, kerukunan beragama itu sangat di nomor satukan, ya, sehingga tidak ada hal-hal yang membuat pertentangan. Dan kalian, karena kita
pada hari ini memperingatinya. Kita disatukan jemaat Tuhan Kalambret dan Rejo Tangan ya. Kita di tempat ini ya, selain kita menikmati keindahan alam, bagaimana ciptaan Tuhan yang dahsyat, demikian kita karena ada libur ya, dan kesempatan untuk kita berkumpul, kesempatan untuk kita merayakannya, kita saling merayakan, saling mengingatkan, saling menunjukkan, karena libur ini adalah hari yang dahsyat buat kita, khusus umat Kristen. Puji nama Tuhan. Kurang lebih 2/3 dunia ini ikut sama-sama merayakan hari yang sama. Hari di mana kita memperingati, yaitu kematian Yesus Kristus di kayu salib. Pada pagi hari ini, satu kehormatan buat saya ya. Nanti ada ibadah padang ya di Karangbongso, dan saya diminta, ini buat saya satu penghormatan, sekalipun kalau melihat usia ya, banyak hamba Tuhan yang masih muda-muda ya, kok yang dipercayakan saya rasakan ini satu penghormatan bagi jemaat yang ada dari Rejo Tangan maupun yang ada di Kalambret. Sebenarnya saya mengajak juga ada jemaat yang dari Serengat, dan ada juga mereka juga mengadakan hal yang sama, tapi tidak di daerah lautan, mereka ke gunung ya, seperti dari Sambi, GBD Sambi, jemaat Tuhan juga ada ibadah padang, tapi mereka ke gunung, mereka naik gunung sekalian. Puji nama Tuhan. Semua itu untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Amin sekalian. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kepercayaan yang diberikan ya, sejak saya mendapat tugas ya, nanti ya anak saya katakan nanti mami untuk pelayanan membawa firman Tuhan di Karangbongso. Puji Tuhan, saya mau nolak gimana ya. Puji nama Tuhan sekalian. Dan sejak saja itu saya persiapan sama apa yang akan saya mau bawakan. Puji Tuhan. Baiklah, di pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Allah dengan satu tema, makna salib. Makna daripada salib. Saudara sekalian, pertama kita mau buka firman Tuhan. Semua bawa Alkitab, bukan Alkitab ya, Alkitab, HP itu sudah pasti. Kita sama-sama buka di dalam 1 Korintus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-18. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-18. Semua sudah yang mungkin bawa Alkitab, tentunya cari di Alkitab ya. Ya mungkin pada umumnya sekarang bawa HP, di HP ada ayat itu. Kalau sudah ketemu, saya mau mengajak kita sama-sama membacanya. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-18. Sudah ketemu semua? Amen. Siap membaca? Amen. Saya hitung 3, semua sama-sama membaca. 1, 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Haleluya. Wow, kalau kita membaca ayat ini, saya juga ketika saya buka dan luar biasa. Pada simbolnya salib, simbol salib penderitaan. Ya.
Tapi bagi anak-anak Tuhan, simbol salib adalah kemuliaan, simbol salib adalah kebahagiaan, kehidupan yang kekal di belakang salib. Ya, di belakang salib ada mahkota. Nah, Rasul Paulus di sini di suratnya yang pertama kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus, Paulus menerangkan ya kepada jemaat Tuhan yang di Korintus mengenai salib. Ya, hai anak-anak Tuhan di Korintus ini, perhatikan. Ya, kita sudah membacanya. Ya, 1 Korintus 1 ayat 18 tadi saya ulangi. Sebab pemberitaan salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kalau kita membaca, kita memperhatikan di dalam ayat ini, ternyata dalam hal pengajaran salib di sini ada dua kelompok yang perbedaannya yang bertentangan, ya, bertolak belakang. Saudara kalian, kelompok yang pertama adalah mereka, kelompok yang kedua adalah kita. Saya rindukan kita akan memilih, kita mau memilih, kita mau masuk kelompok yang mana. Saudara, kalau ditanya, di sini ada dua kelompok. Ada kelompok mereka, ada kelompok kita. Ya, sama-sama lebih dari satu. Mereka itu bisa, kalau mereka pada umumnya 2 sampai lebih. Banyak. Kita juga bisa lebih dari satu. Kalau dari negeri saya, kalau kata kita itu saya, ya. Kalau misalnya tanya, kamu sudah makan? Kamu sudah makan? Tanya, engkau sudah makan? Oh, kita belum makan. Berarti menyatakan diri sendiri belum makan. Sekalipun ada pertanyaan, dia tidak akan mengatakan kami belum makan. Dia karena ditanya cuma satu orang, dia akan menjawab kita belum makan. Artinya saya belum makan. Pertanyaan itu. Nah, di dalam ayat yang kita baca di sini, Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus, ya, mau memantapkan orang-orang di Korintus, ya, tidak mengharuskan, tidak harus memilih. Tetapi dengan pernyataan Paulus ini, Paulus menyatakan supaya anak-anak Tuhan, supaya orang-orang percaya di Korintus, ya, Paulus menerangkan tentang salib. Salib, ya, adalah simbol dari penderitaan. Saudara kalian, tapi bagi yang lain mengatakan salib itu adalah simbol kemuliaan, simbol daripada satu janji, simbol daripada pengampunan dosa. Saudara kalian, di sini setelah saya dan saudara membacanya, kita akan mengetahui kita di kelompok yang mana. Tadi saya katakan ada dua kelompok, ada kelompok mereka dan ada kelompok kita. Sepakat kita akan memilih kita ada di kelompok mana? Kelompok mana? Mereka kan lebih banyak, mereka banyak. Siapa yang di mereka? Siapa yang ada di kelompok mereka? Semua ada di kelompok kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dikatakan pemberitaan tentang salib
memang adalah kebodohan bagi mereka. Jadi kalau kita mengikuti kelompok mereka, maka kita disamakan dengan yang adalah orang-orang yang menuju kepada pikirannya, akalnya dikatakan adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan. Sekalian, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin sekalian. Jadi kita memilih. Oh, aku tak pilih di kelompok kita saja. Ya. Mungkin kata bahasa orang Manado kita itu cuma satu. Ya, tapi kalau bahasa Indonesianya kita itu bisa lebih dari satu. 2 bisa, 3 bisa. Kalau kata mereka itu juga bisa, ya. Kalau mereka tidak bisa dikatakan satu, mereka tuh mesti lebih dari 2, 3, mungkin lebih banyak dari bilangan 1, 2, 3. Tapi bersyukur pada pagi hari ini, siang hari ini, semua kita memilih kelompok kita yang diselamatkan. Karena kita punya pengertian, wow, salib itu ya bagi kita adalah apa firman Tuhan kita, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kita senantiasa memerlukan kekuatan Allah dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sekalipun Yesus, sebenarnya Yesus belum, kalau kita melihat di dalam Injil, Yesus dia sudah berkata, dia belum disalib, dia belum menuju salib, tapi dia sudah mengingatkan anak-anak Tuhan, dia sudah mengingatkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, apa peringatan Tuhan kepada mereka? Ya, kita mau lihat peringatan Tuhan. Haleluya. Di dalam Yesus sudah mengatakan, ya, supaya dalam haleluya. Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Semua sudah ketemu, tolong salah satu bacakan Matius 16 ayat 24. Apa yang Yesus katakan? Ya, Matius 16 ayat 24. Siapa yang bisa baca? Anak sekolah minggu juga bisa baca Matius 16 ayat 24. Kalau belum ada yang ketemu, baca siapa yang bisa Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24 firman Tuhan berbunyi, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Amin. Haleluya. Kita perhatikan Yesus, dia belum kesalib tapi dia sudah meninggalkan. Dia katakan kepada murid-muridnya, ya, Yesus katakan, ya, siapa yang mau dinamakan, mau mengatakan aku murid Yesus, dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Memikul salibnya di dalam Matius 11 ayat 28 kan, Matius 10 ayat 38 demikian juga. Ya,
masing-masingnya mau memikul salib, ya, menyangkal diri dan memikul salibnya, ya, dia layak disebut ya murid-murid Yesus. Saudara kalian, Yesus berkata demikian, bukan menyuruh saudara harus pikul salib seperti ada seorang yang dipaksa untuk memikul salib. Siapa? Ada seorang yang di sementara perjalanan ditahan. Siapa? Ingat? Wow. Simon dari Kirene. Ketika perjalanan Yesus menuju Golgota, ada seorang yang dalam perjalanan sama tentara yang mau menyalibkan Yesus ditahan. Bantu itu orang itu yang pikul salib, gantikan dia, kesel, ya. Karena dipaksa si Simon dari Kirene ini dia menggantikan untuk memikul salib. Saudara dan saya tidak seperti Simon Kirene disuruh memikul salib, tapi disuruh memikul salibnya. Masing-masing kita punya salib. Amin. Salib apa yang pernah saudara alami? Saya baru 2 hari lalu saya membaca satu kesaksian. Ada seorang hanya dia bersaksi setelah dia sudah menjadi pemudi, sudah orang percaya kepada Yesus. Dia kedua orang tuanya, apalagi ayahnya, dapat dikatakan sudah di satu kampung itu orang tuanya terkenal seorang yang terkemuka di satu agama seberang. Nah, anak ini, pemudi ini dari kecil dia disekolahkan di sekolah, dan kerinduan orang tuanya nanti dia menjadi pemimpin di agama itu. Tapi tidak demikian. Satu saat ada penginjil masuk desa itu, pokoknya orang berbondong-bondong. Anak ini dia ikuti. Nah, perhatian orang tua, anak ini kok sudah berubah. Dan demi dia ikuti terus, sehingga dia mengambil keputusan dia mau menjadi pengikut Yesus. Izin sama orang tuanya. Enggak. Kalau kamu mengikuti guru yang datang itu, sudah putus hubungan. Jangan anggap aku lagi bapak. Jangan anggap lagi keluargamu ini keluargamu lagi. Karena kamu sudah kafir, jadi katakan kafir. Tapi dia bertahan. Ini yang dikatakan sah. Ketika kita mau melakukan yang benar, ada banyak tantangan. Dia sekarang sudah menjadi seorang pemudi, pelayan Tuhan. Dia dikatakan karena kamu sudah tidak menjadi keluarga, kamu juga tidak ada hak warisan dari keluarga. Secara manusia salib buat dia. Tapi dia mau pikul, dia mau terima. Kesaksiannya luar biasa karena dia menjadi hamba Tuhan. Dia dengan berani menceritakan tentang Yesus. Wow, saudara sekalian. Tapi ayat yang kita baca 1 Korintus 1 ayat 18, pengajaran salib menjadi kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan. Tetapi pengajaran salib itu adalah kekuatan bagi orang yang menuju pada kehidupan yang kekal. Saya dan saudara tidak salah pilih. Kalaupun cuma kita, mungkin 1-2 orang. Apalagi kalau Manado katakan kalau kita cuma satu. Kalaupun sendiri, tapi bersama Yesus senantiasa ada sesuatu yang indah. Saudara kalian, menuju kehidupan yang kekal.
Ya, satu ya kebodohan bagi mereka yang mau menuju kepada kebinasaan. Tapi kekuatan Allah bagi mereka yang haleluya. Salib itu adalah kekuatan Allah menuju kepada kehidupan yang kekal. Saudara takut dengan salib? Sekalian, saya ingat pelayanan awal kami di Blimbing Rejo Tangan. Diawali tadinya satu ibu dengan anaknya jumlah 8. Tapi akhirnya bertambah. Ada yang mempengaruhi orang anak-anak Tuhan yang sudah mulai ya, kamu jangan ikut itu. Soalnya nek gue mati nanti kamu dipeteng katanya gitu. Wow. Dan kalian dalam waktu yang singkat, anak-anak sekolah minggu yang sudah mulai banyak, mereka satu demi satu undur. Yang orang tua jawab udah usah melu-melu, nggak usah, daripada nanti mati dipeteng katanya. Dan kalian, puji nama Tuhan. Tetapi tidak sampai di situ saja. Sampai saat ini Tuhan tetap bekerja sehingga betul-betul mereka yang sudah dipanggil Tuhan ada kesaksian. Mereka melihat sorga, melihat bahwa apa yang Tuhan firmankan, yang satu kekuatan Allah. Orang yang pengajaran salib itu adalah kekuatan Allah supaya kita hidup. Itulah sebabnya Yesus menganjurkan kita. Kalau kita mau disebut anak-anak Tuhan, kita mau disebut murid-murid Yesus, ya, apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus anjurkan, adalah kau menyangkal diri dan memikul salib. Jangan saudara pulang rumah tak buat salib, aku tak mikul kayak semua. Tidak, banyak salib yang kita hadapi. Tapi kalau kita bersama Yesus, Tuhan memberikan kekuatan, pertolongan, dan sehingga hidup kita mempermuliakan Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan, saya singkatkan biar Anda bukan oleh Anda. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati firman Tuhan pada saat siang, pagi atau menjelang siang ini. Ya, hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan. Hari kematian Tuhan Yesus, di mana Dia mati bukan berarti Dia kalah, tapi Dia mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Besok minggu kita peringati kebangkitannya, tanda kemenangan yang juga harus kita peringati. Biarlah berkat Allah dilimpahkan, berkat Paskah untuk kita semua, Jemaat Tuhan GBDI Makedonia, Jemaat Tuhan GBDI Maranatha Blimbing Rejo Tangan. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati hambanya Ibu Pendeta Yeni Winarso. Kiranya berkat Allah dilimpahkan untuk kita semua. Dan ya, hujan itu identik dengan berkat. Amin. Ibadah kita diberkati Tuhan dengan hadirnya hujan. Kita yakin dan percaya suasana hujan tidak mempengaruhi suasana sukacita kita, walaupun mempengaruhi duduk saudara, tapi membuat kita senantiasa bersukacita. Ada pujian tadi yang dinyanyikan sebelum kita masuk firman Tuhan. Kita pujikan pujian ini. Atau kita ganti aja. Ya Yesus, selamat bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Ya Yesus, selamati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan
penyembahan kita jangan dipengaruhi karena hujan yang ada, tetapi kita fokus kepada Tuhan. Dia sudah rela mati di balkan sorga yang mulia. Karena kasih-Nya Dia hadir untuk menyelamatkan saudara saya. Haleluya. Katakan Dia angkat beri damai di dalam bagi Dia sembah hanya Dia. Mari kita mengangkat tangan kita, katakan bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur Kami naikkan syukur terima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Kalau saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya kebenaran-Mu tinggal di dalam setiap hati kami yang mendengar firman-Mu. Biarlah kekuatan Tuhan menjadi bahagian kami di saat kami memperingati Paskah di hari ini. Dan berkat itu bukan hanya untuk hari ini saja, tetapi kami rindu berkat itu selamanya menjadi bahagian kami yang hadir pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau adalah kekuatan dalam hidup kami. Haleluya, salib-Mu adalah anugerah buat kami, sehingga kami mengalami keselamatan, menerima hidup yang kekal. Sebab itu Tuhan, kuatkan iman kami, tambahkan iman kami, untuk kami tetap ada di dalam kehendak rencana-Mu ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah berhenti untuk menyampaikan isi hati-Mu saat ini, tetapi kami rindu kuasa firman terus bekerja di dalam setiap hidup kami. Rubah hidup kami Tuhan, untuk kami hidup seturut dengan firman-Mu. Kami bangga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas pengorbanan-Mu Tuhan Yesus, hanya untuk menyelamatkan hidup kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami. Berkati Oma Yeni di usia yang lanjut. Tambahkan kekuatan, tambahkan kesehatan, bahkan urapan Roh Kudus terus mengalir dalam kehidupan Oma Yeni. Pakai Oma Yeni Tuhan di masa tua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar, haleluya. Sebelum ibadah kami akhiri, kami akan membawa korban persembahan kami, tanda ucapan syukur kami, karena kami sudah ditolong Tuhan, kami sudah ditebus Tuhan. Kuduskan hati kami, kuduskan persembahan kami Tuhan, sehingga persembahan yang kami berikan berkenan dan boleh menjadi berkat. Ini doa kami kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, boleh duduk terlebih dahulu. Bapak dan Saudara, saatnya kita akan bawa korban persembahan. Karena keyboardnya sedikit kena air, jadi kita tidak nyanyi saat ini. Tapi dengan pengumuman saya, kolekte atau persembahan bisa kita jalankan. Bapak Ibu Saudara bisa berikan yang terbaik untuk Tuhan.
Oke. Ya, sambil perhatikan apa yang saya sampaikan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah pada saat ini, dan sebentar ada sedikit permainan, dan puji Tuhan kayaknya acara juga sudah hujan sudah mulai reda juga. Tuhan memberkati. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, tadi sebelum kita berangkat, tempat ini kondisinya bersih. Jadi saya berharap jangan sampai kehadiran kita membuat tempat ini jadi kotor. Jadi saya mohon setiap kertas-kertas ini nanti dikumpulkan, agar jangan sampai nanti kita meninggalkan kesan yang tidak baik. Jadi usahakan nanti kondisi saat kita tinggalkan tempat ini dalam kondisi bersih. Amin, saudara. Baik yang dari Kalambren maupun dari Jatangan, ayo kita tunjukkan bahwa kebersihan itu bagian dari hidup kita, lifestyle kita, gaya hidup kita. Oke, enggak keberatan ya. Jadi tolong enggak usah, kalau nanti Bapak Ibu Saudara lihat kertas-kertas berseliweran, enggak usah, oh ini kertasnya sama, ambil aja, taruh di tempat sampah. Amin. Iya. Oke, terus ya mungkin setelah ini akan ada yang lain-lain. Sebelumnya kita mau sekali lagi berdoa. Kita tutup terlebih dahulu dengan doa berkat. Setelah itu kita bisa bersantai ria, menikmati keindahan yang Tuhan ciptakan. Mari kita satukan hati kita sekali lagi dalam doa. Tetap duduk saja Bapak Ibu Saudara, yang berdiri boleh berdiri, tetap berdiri. Kita satukan hati kita dalam doa, dan kita masuk dalam doa berkat. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami bersyukur pada saat siang hari ini kami GBDI Makedonia bergabung dengan GBDI Maranatha Blimbing berkumpul di tempat ini. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Perjalanan kami disertai Tuhan dengan luar biasa. Kami tahu semua karena kemurahan Tuhan, dan kami boleh menikmati tempat ini. Engkau memberkati owner dari rumah doa ini. Tuhan memberkati Pak Men juga bersama istrinya yang mengelola ini juga. Memberkati lokasi ini sehingga mereka boleh merasakan kebaikan Tuhan, merasakan kehadiran kami menjadi berkat bagi mereka juga. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Bapa. Kami bersuka cita saat ini. Kami mengucap syukur karena apa yang Tuhan buat bagi kami adalah yang terbaik dan terindah. Dan biarlah Tuhan, syukur kami, Tuhan mendengar, dan Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau menyelesaikan acara ibadah kami. Setelah itu kami akan melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Namun demikian sebelumnya, biarlah berkat Allah dilimpahkan atas kami. Dan nanti saat kami pulang pun, kami juga boleh disertai Tuhan, tiba dengan selamat dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Dan biarlah berkat Paskah boleh ada untuk kita semua, kita nikmati, kita syukuri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan haleluya, amin. Tuhan berkati. Selanjutnya mungkin Kakak Niken akan memandu kita dalam acara. Terang. Ya. Tuhan memberkati. Mari Kakak Niken.
hati-hati Bapak Ibu Saudara, agak licin jalannya. Jadi jangan keluar dulu, kita masih dipandu. Kerja tangan juga sama-sama. Oke, untuk adik-adik sekolah minggu yuk sama yang pemuda remaja tetap di tempat. Tetap di tempat. Yang Bapak Ibu silakan kalau mau minggir monggo. Pulang. Yang kerja tangan juga. Iya, yang kerja tangan juga ya. Anak-anak sekolah minggu sama kaum muda. Pemuda-pemudi tetap duduk di tempat. Yang Bapak Ibu silakan di pinggir dulu. Jangan lari-lari untuk adik-adik ya. Itu lantainya basah, jadi licin. Hati-hati. Yuk, yang sekolah minggu mana? Duduk yang sekolah minggu. Yang sekolah minggu mana? Sudah jangan dengarkan dah. Nah. Ayo, adik-adik sekolah minggu. Yang dari rejo tangan yang sekolah minggu yang mana? Yang sekolah minggu sini. Yang dari rejo tangan yang sekolah minggu yang mana? Yang sekolah minggu. Sini. Kak Tuti mana ya? Yang sekolah minggu sini semua. Ada berapa jumlahnya ya sama rejo tangan? Duduk. Semua duduk. Semua yang sekolah minggu. Yang sekolah minggu ini aja. Duduk. Kakak hitung dulu. Ayo dari sekolah minggu, dari kerja tangan juga. Sekolah minggu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 17 Adik-adik nanti aja karena ini adik-adik anak-anak sekolah minggu, jadi harusnya yang kegiatan pertama itu adalah mencari telur yang disembunyikan sama kakak-kakak sekolah minggu. Tapi karena habis hujan, jadi paling tidak tunggu aliran airnya biar mengalir habis dulu ya. Nanti daripada licin jatuh ya kan. Nah karena masih di sini Airnya pasang masalahnya. Iya, jadi kita berkelompok 17. Berapa ya? Ada 10. 2 berapa kelompok jadinya? 17 18 itu 6. Ya, 2 orang. Besar sama kecil enggak boleh besar sama besar. Enggak adil nanti. Ayo cari pasangannya masing-masing. Enggak bisa. Ayo gabung yang besar sama yang kecil, dua orang cepat. Yang kaum muda untuk melingkar, ya. untuk melingkar dulu. Sebab nanti hadiahnya Kakak kaum sama muda. adiknya ya. Yuk, ada di sana. Kakak Tania sama adiknya sini. Ayo. Ya, dia samanya. Loh, kakaknya itu sama. Dia sama kakak Angelika. Sini, sebelah sini kakak Angelika. Sini dulu. Yuk, kakak sini duduk sini dulu. Duduk. Berdua-dua, ayo berdua-dua cepat. Esther sama ya salah satu. Ya. Yuk, berdua sini. Yuk, tadi sama siapa? Sini. Mantap. Melingkar yuk, melingkar. Adik Mas Bapak sama Naya. Sini Naya. Oh, sama ini. Saya sama kakak. Sama kakak saya. Oke, sudah. Ju sama ini. Sini, Ju. Kamu yang mana?
Tunggu ya, jangan diapa-apakan dulu. Pegang dulu berdua. Itu nggak bisa disambung HP. Sambung no. Nggak ada sinyal aku di sini. Apa kek lagu apa kek terserah. Ada yang kurang? Atau mau sendiri? Ada yang mau sendiri? Ada yang bantu? Oh, ada yang mau bantu? Oh, enggak. Mau sendiri? Oke. Ini ada semuanya 5 lembar, ya kan? Lainnya Kak, bagi satu-satu. Lalu nanti ini ada gambar salib, ya kan? Salibnya nanti ini kertasnya boleh campur-campur, disobeknya bebas, bentuknya abstrak, mau bentuk begini, gimana? Mau bentuk apa namanya? Sobeknya begini, bebas. Habis itu ditempel-tempel. Akang, Dede, kita kerjakan. Mana yang dari baca? Satu gambar satu ya. Ada yang mau sendiri? Ada yang mau sendiri lagi ya? Oh, ada yang sini. Ada yang berdua. Mulai dari Oke, hah? Oh iya, sama kakak. Nah, oke. Yuk, saling berhadapan sama pasangannya. Yang satu nyobei kecil-kecil, yang satu nempelin. Yuk, bisa kan? Bisa? Agak mundur sini kakak, nih kak, biar semuanya. Sama si Wadio ya. Ayo, taruh situ kak. Jangan besar-besar kalau nyobain kecil-kecil, biar jadinya bagus ya. Campur warnanya boleh, oke? Sekarang yang merasa pemuda mana ya? Iya. Pemuda, pemudi? Ya. Silakan berjajar sini, memanjang. Dari Makedonia, dari Maranatha. Ayo anak muda. Maranatha, Makedonia gabung. Lurus, Yang sudah punya pacar boleh balikan. boleh. Yang masih jomblo silakan cari pasangannya masing-masing. Siapa tahu ketemu di sini. Haleluya. Yang sudah punya pasangan tidak boleh cari lagi ya. Dilarang keras. Kak, kelas kupingnya di mana? Ayo anak-anak muda sini nak. Makedonia mana ya? Nanti makannya minumnya nanti Makedonia. Nanti sama-sama ayo semua Makedonia dan iya kak ini masukkan kak. Ayo, ayo, ayo anak muda yang merasa muda, Ayo Wilson, yang belum menikah dan masih sekolah. Lonel, Eki. Ayo Makedonia, Koko Yona ada adik-adiknya cepet sini. Berjajar pewanjang ya. Satu lurus pewanjang. Kakak mau kasih kuis tentang pertanyaan pasca. Satu pertanyaan bisa dijawab nilainya 2.000. Haleluya. Untuk jemaat kedatangan yang mau menikmati ikan goreng, ikan bakar, selamat menikmati Tante Linda. Oke ya. Ayo berjajar lurus dulu. Berjajar lurus ini. Kamu dijajar mana? Juang. Itu kan di sana. Kasih acara nih loh. Kok kamu udah ikut? Udah dapat uang? Yuk, lumayan gue bayar parkir, yuk.
Ikat. Ayo berjajar, berjajar. Yang masih muda, yang udah nikah nggak boleh ini. Pemuda-pemudi bang, minggir bang. Donaturnya bang. Hah? Mana? Yang sampingnya. Oh iya Kak Susi. Kak Susi, ayo. Ayo. Susi Lawati. Belum punya pacar toh? Ini punya pacar toh kata Om Ferry. Siapa tahu ketemu dari Maranatha. Ayo Kak Susi yang merasa muda. Jom. Pasangan dong. Ini ada 35 pertanyaan, yuk cepat berjajar. 1 Makedonia. Yuk dimulai ya dari kakak pertama. Ayo cepat lurus. Pertanyaan pertama. Mau didekat ya? Apa arti dari Golgota? Ya betul. Baris ke belakang lagi. Wah, Om Johan baik hati ya. Wah, luar biasa. Numpang bagikan aja dia. Pak cuma membagikan aja. Di manakah Yesus ditangkap? Dua. Ganti. Pindah ke belakang. Di manakah Yesus ditangkap? Di manakah Yesus ditangkap? Taman Gusmani. Ya, di mana Tuhan Yesus disalibkan? Golgota. Ya. Yuk, langsung maju ya. Apa yang terjadi pada kubur Yesus saat fajar di hari Minggu? Kubur Yesus terbuka. Ya. Lalu siapa yang akan menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala? Ya. Pada jam berapakah Tuhan Yesus mati di kayu salib? Dengarkan. Ketika Yesus dibawa ke Mahkamah, siapa nama imam besarnya? Imam Siapakah nama imam ketika Yesus dibawa ke Mahkamah? Siapa nama imam besarnya? Ketika Yesus dibawa ke Mahkamah, siapa nama imam besarnya? Lu ada yang bisa jawab? Siapa? Imam Kayafas. Tahu lu ini kakaknya. Sudah, yuk lagi. Tadi kan Om boleh ngasih pertanyaan. Gimana? Ya. Betul-betul semua ya, yang bisa langsung angkat tangan. Nah, tetap 2000. Tadi yang perhatikan kebenaran firman Tuhan. Tadi ayat firman Tuhan yang diambil ayat pertama di dalam apa? Firman ayat nggak boleh kakak banyak. Ibel. Iya betul. Oh, langsung lipat 3.
Oke. Tuhan berkati. Balik dong dari mama Balik ke mamanya. Oke, lanjut ya. Siapa saja yang menengok kubur Yesus pertama kali di saat fajar menyingsing? Angkat. Siapa yang menengok kubur Yesus? Iya, udah benar itu. Siapa? Salah lagi. Siapa saja yang menengok kubur Yesus pertama kali saat fajar menyingsing? Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus. Ada berapa perkataan Tuhan Yesus di kayu salib? Bener nanti. Ada berapa perkataan Tuhan Yesus di kayu salib? Ya, siapa yang diminta Yesus untuk mempersiapkan perjamuan Paskah? Siapa? Dua orang. Siapa yang diminta oleh Yesus untuk mempersiapkan perjamuan? Petrus. Kita lagi pasti tahu sini orang. Pak, nggak ada ini orang-orang. Jangan tak diskualifikasi kau. Nggak bisa. Lu biar panjang kan? Tahu aja lo. Kok ngasih lo cuma 2.000 juga. Siapa yang mereka temui di kuburan dan memberitahukan kepada mereka bahwa Yesus telah bangkit? Siapa yang ditemui? Bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Siapa itu? Dilihat sini, yang dilihat. Udah tahu. Malaikat. Tumben bener. Oh, tumben bener. Masuk kakak lagi kawan. Apa arti dari Inri? Gini, pertanyaan yang susah dijawab nilainya tinggi, oke ya? Apa arti Inri yang lengkap ya? Yesus orang Nazaret dari Yahudi. Yesus orang Nazaret dari raja orang Yahudi. Ya, kok yang salah? Ayo, urutan lagi. Sambil nunggu adik-adiknya selesai. Apa arti Eli Eli lama sabachthani? Tiga, yuk.
Ganti 1, 2, 3 ganti. Ganti toh. Membasuh kaki para muridnya. Ya. Mau bener itu tadi. Maju lagi. Masih banyak itu uangnya. Oh, Kakak Tisha nggak ikut. Kenapa nggak ikut? Kak Susi, kok nggak ikut? Apa yang Yesus lakukan di Taman Getsemani? Berdoa. Hari keberapa Tuhan Yesus bangkit? 3. Akhirnya dapat. Siapa murid yang menyangkal Yesus? Yang menyangkal Yesus? Yang menyangkal? Simon. Iya. Petrus. Petrus. Betul. Tapi tante itu. Berapa kali Petrus menyangkal Yesus? 3. Yesus dijual seharga berapa? Ya, kenapa apanya di sana? Loh, JJ, ayo ikut semua. Penjahat yang dilepaskan sebagai pengganti Yesus. Siapa penjahat yang dilepaskan sebagai pengganti Yesus? Ayo tetap di lurus. Skip. Barabas. Lumayan loh 2000 kali peng-peng yang bertahan. Apa yang Yudas lakukan saat ia menyerahkan Yesus ke para pengawal? Yudas lakukan apa kepada Tuhan Yesus saat mencium? Betul. Ya. Mengapa? Telur melambangkan apa dalam Paskah? Baru. Baru. Masih ada lagi masalahnya. Siapa yang mengikut Yesus sebelum penyaliban? Yang mengikut Yesus sebelum. Kenapa dia tangannya sini? Siapa yang mengikut Yesus sebelum penyaliban? Maksudnya gimana? Siapa yang mengikut Yesus sebelum penyaliban? Sebelum penyaliban. Berarti saat berkumpul di perjamuan terakhir itu kan pastinya. Para murid. Iya loh, segembang itu loh. Ya. Siapa yang memilih untuk menyalibkan Yesus? Para bangsa Yahudi. Geser. Siapa? Para bangsa, meneruskan. Bangsa Indonesia. Siapa yang memilih untuk menyalibkan Yesus? Roma, bangsa Roma. Apa yang dilambangkan oleh salib? Apa yang dilambangkan oleh salib? Salib itu melambangkan
Dosa. Enggak, bukan dosa. Jawaban dari Bapak. Nggak bisa. Nggak bisa, jawaban dari saya. Melambangkan salib itu apa? Yuk. Oke, nggak usah nggak tahu. Dulu nggak ada yang bisa jawab. Terus pakai sedikit pengikutnya. Hah? Pengorbanan. Pengorbanan Yesus salib itu. Pintar itu. Nah, ya. Angel itu. Apa alasan Maria Magdalena datang ke kubur pada hari kebangkitan? Tujuannya Maria Magdalena itu datang ke kuburan pada hari kebangkitan itu apa? Salah. Cari jawaban. Semua ada cari jawaban. Untuk mengurapi dan memberi rempah-rempah kepada Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan murid-murid setelah Yesus naik ke surga? Menunggu apa? Skip. Loh, sudah selesai anak-anaknya. Kurang 2. Pertanyaan. Kurang 1 lembar. Hah? Gunting. Coba tanya kakak Tuli ya. Gunting. Apa yang tertulis di atas kayu salib Yesus? Yesus orang Nazaret. Siapa yang menolong Yesus memikul salib? Salah, nggak ada isinya. Ya betul. Siapa yang menguburkan Tuhan Yesus? Siapa yang menguburkan Tuhan Yesus? Tak bisa. Yusuf itu banyak masalahnya. Yusuf aja. Gak bisa. Biasa. Salah. Di kota manakah Yesus diurapi oleh seorang perempuan dengan minyak wangi yang sangat mahal? Di kota mana? Betani. Betania. Ya. Betani. Pakai 2.000 teman. 2.000 itu. Kapan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa salah satu dari mereka akan mengkhianati dia pada hari apa? Saat perjamuan terakhir. Hari Kamis. Hari pertama perjamuan. Adik-adik jangan di situ dulu. Yang maju-maju. Siapakah nama ketiga murid Yesus yang ikut berdoa dengan Yesus di Taman Getsemani? Depannya Y dan P. Yohanes. Terus sama siapa? Dan teman-teman. Yohanes, Petrus, Petrus, Yohanes, Yakobus. Sesudah Yesus dibawa ke mahkamah untuk diadili, lalu dibawa kemana Yesus? Setelah dibawa ke mahkamah agung, dibawa kemana lagi?
yang bernubuat tentang uang 30 keping perak yang digunakan untuk membeli tanah tukang periuk. Nabi siapa? Orang ada pertanyaannya yang agak panjang ya. Dengarkan, siapakah nabi yang bernubuat tentang uang 30 keping perak yang digunakan untuk membeli tanah tukang periuk? Salmon, itu ikan dong. Nabi, kenapa kok ikut? Nggak bisa loh. Salah. Depannya apa, Mbak? Y.